Tak cukup menangkap 2 tersangka, polisi langsung mengembangkan kasus ini hingga akhirnya mendapatkan 2 tersangka baru. Bahkan, dari hasil penggeledahan di rumah para tersangka maupun di kantor redaksi media yang bersangkutan, polisi menemukan bukti-bukti baru yang mengindikasikan jika mereka adalah salah satu sindikat dan diduga sudah beberapa kali melakukan kejahatan serupa. Dari kasus ini, masyarakat hendaknya lebih berani dan tak segan melapor jika merasa terintimidasi oleh pihak-pihak yang mengaku wartawan. Selain menjunjung tinggi kode etik, jurnalis profesional juga dibekali dengan standar kompetensi dari lembaga Dewan Pers. Ya, jadi kita melakukan penyidikan dengan melakukan juga tindakan kepolisian berupa penggeledahan ke kantor redaksi dan juga ke rumah tersangka lainnya. Berkaitan juga kita pemenuhan alat bukti. Sebagai petunjuk awal dari keterangan para tersangka yang sudah disampaikan, kita sinkronkan dengan pengecekan di lapangan berupa penggeledahan, sehingga bisa kita masukkan ke dalam berkas untuk memperkuat proses pemberkasan ke penyidikan dan ke kejaksaan. Jadi kami sampaikan dari pendalaman atau proses pemeriksaan mendalam terhadap para 4 tersangka ini, kita ketahui ternyata ada beberapa yang sudah melakukan tindak pidana kejahatan sebelumnya, bahkan dengan modus yang sama. Jadi untuk pelaku yang pertama pernah divonis atau diputus oleh majelis hakim terhadap modus operandi yang sama, terhadap kejahatan yang sama, yaitu pemerasan di beberapa tahun sebelumnya. Kemudian pelaku kedua juga saat ini dalam proses pemberkasan penyidikan terkait dengan kasus pencurian sepeda motor. Pelaku ketiga juga pernah divonis terhadap tindak pidana penganiayaan beberapa tahun yang lalu, serta memang kita simpulkan bahwa para pelaku melakukan modus yang sama karena memang pernah divonis hukuman oleh majelis hakim di kasus yang sama. Jadi kami sampaikan karena memang terduga pelaku ini adalah juga mengatasnamakan media ataupun memang wartawan, kita juga memeriksa rekan-rekan dari Dewan Pers berkaitan juga dengan kapabilitasnya sebagai ahli. Walaupun memang kapabilitas sebagai ahli ini kami lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap saksi-saksi ahli ini yang nantinya akan memperkuat pemberkasan. Bahwasannya memang beliau para ahli ini menyatakan bahwa tindakan seperti ini sangat tidak bisa dibenarkan. Jadi kami sampaikan untuk perkembangan kasus ini kita masih dalam proses pemberkasan, ya SPDP sudah kita kirim ke kejaksaan, sehingga nanti tinggal kita kirim dan semoga dalam waktu dekat bisa cepat P21 dan kita tahap 2. Jadi untuk para pelaku kita jerat dengan pasal 365 Jungto pasal 55 ayat 1 dan pasal 369 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Baik, jadi kami dari Satreskrim Polres Jember menghimbau kepada masyarakat yang memang merasa pernah dilakukan pemerasan ataupun yang memang saat ini masih dilakukan teror oleh para terduga pelaku agar melapor ke kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Karena modus-modus pemerasan semacam ini pada dasarnya sangat tidak dibenarkan, ya. Yang memang kita dari pihak kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap praktek-praktek premanisme semacam ini. Sehingga kita harapkan
Harkamtibmas maupun penegakan hukum dapat berjalan secara seimbang. Baik, jadi kami dari Kepolisian Polres Jember menghimbau masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, menghindari makan bersama, seperti di kafe-kafe ataupun di tempat yang menimbulkan kerumunan. Demikian yang kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Ayo, Jogo Jember! Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Jogo Jember. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari setiap peristiwa. Kembali saya mengingatkan, jaga dan lindungi diri kita dan keluarga dari virus COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya saya Bribtu Enoprilia undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Jogo Jember, siap menjaga Jember.